Kota Bukit Tinggi adalah tempat kelahiran saya. Di bawah megahnya jam gadang, saya mengajar, menulis, dan menumbuhkan semangat literasi bersama generasi muda. Perkenalkan, saya Dila SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Di tengah derasnya arus teknologi digital, saya memilih menjadi suluh Cahayu. Cahaya kecil yang menyalakan literasi melalui pendekatan menulis dengan hati, membaca dengan rasa. Video ini saya buat sebagai bagian dari keikutsertaan saya dalam Anugerah GTK 2025 kategori Guru Dedikatif. Dalam falsafah Minangkabau, suluh berarti pelita dan cahayu berarti penerang. Bagi saya, suluh cahayu adalah simbol dari guru yang menyalakan cahaya dari batin, menyebarkannya lewat pena, dan mewujudkannya dalam aksi nyata melalui strategi menulis dengan hati, membaca dengan rasa. Saya pertama kali menginjakan kaki di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi pada tahun 2023 sebagai ASN P3K, membawa serta pengalaman 18 tahun membangun literasi dari nol di sebuah sekolah swasta di Bukit Tinggi. SMP Negeri 2 adalah sekolah besar, sekolah favorit, dan dikenal unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan jumlah siswa hampir 1.000 orang, namun di balik gemerlap prestasinya, saya justru menemukan tantangan yang tidak terduga, yaitu minimnya semangat literasi dari sekolah yang megah penuh pencapaian tapi sunyi dari suara pena dan bacaan. Tantangan dalam menggerakkan literasi di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi adalah yang pertama, siswa terlalu akrab dengan gawai dan jauh dari pena. Yang kedua, guru yang masih berpikiran fixed mindset. Tantangan berikutnya adalah ekosistem literasi yang masih kecil. Sebagai sekolah besar dengan banyak prestasi, sayang belum memiliki infrastruktur literasi yang kuat. Tidak ada pojok baca, majalah sekolah, karya buku siswa, dan tempat untuk menampung dan menampilkan karya siswa. Saat saya mulai menggerakkan literasi di SMP Negeri 2, tantangan datang dari berbagai pihak, padahal orang tua sudah setuju dan bangga anaknya berkarya. Tidak ada anggaran dan tidak menjadi prioritas. Dengan adanya berbagai tantangan itu, saat itulah saya memutuskan kalau tidak bergerak dan menggerakkan, literasi akan tetap tidak bersinar di sekolah ini. Karena itu, saya bertekad harus menjadi suluh cahayu. Saya memulai serangkaian aksi nyata yang tidak hanya mengajak siswa menulis, namun juga berkolaborasi dengan guru lain menjadi bagian dari dunia literasi yang hidup, relevan, dan penuh makna. Saya memulai aksi dengan langkah-langkah kecil namun konsisten. Langkah pertama adalah menghidupkan kembali budaya membaca dan menulis melalui program GISMI, yaitu Gerakan 15 Menit Membaca dan Menulis. Langkah kedua yaitu menata pojok baca secara sederhana di kelas dengan koleksi pribadi yang dibawa siswa. Ketiga, menginisiasi mading sekolah dan mading digital sebagai ruang ekspresi siswa. Yang keempat, membentuk kelas jurnalistik sebagai wadah bagi siswa untuk menulis berita dan membawa mereka wawancara langsung dengan para pejabat. Salah satunya adalah wawancara dengan Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Langkah kelima, aktif berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melatih dan membimbing siswa di bidang literasi. Langkah keenam, menulis karya melalui media digital agar siswa lebih semangat dalam menuangkan ide. Langkah ketujuh, memotivasi dan melatih siswa untuk ikut dalam setiap perlombaan di bidang literasi. Langkah kedelapan yaitu menerbitkan buku antologi karya siswa dengan dukungan orang tua yang telah diajak terlibat sejak awal dengan kolaborasi wali kelas. Langkah ke-9, menerbitkan majalah digital sekolah melalui kelas jurnalistik. Langkah ke-10 yaitu memotivasi siswa terus menulis karya dan menerbitkannya ke berbagai media massa. Langkah terakhir, bagi diri saya sendiri, terus konsisten menulis karya yang dikirimkan ke berbagai media massa, cetak dan online, serta menulis buku tunggal dan antologi, serta mengikuti event-event kepenulisan sebagai bukti dan aksi nyata bahwa gurunya telah berbuat sebelum memotivasi siswa.
Dalam mengajar, saya menyadari anak-anak akan menulis dengan semangat bila hatinya tersentuh. Karena itu, saya merancang sebuah proyek literasi berbasis PJBL dengan pendekatan Suluh Cahayo, menulis dari hati, membaca dengan rasa. Karena tulisan yang lahir dari hati akan sampai ke hati pembacanya. Pendekatan ini saya integrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pendekatan ini menyatu dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil Pancasila. Adapun langkah-langkahnya adalah, yang pertama, menyalakan rasa. Saya memulai kelas menulis dengan menyalakan rasa, bukan dengan teori. Saya mengajak mereka mengenang sosok terdekat seperti ibu, ayah, atau sahabat dengan hal yang sederhana. Langkah kedua adalah menemukan kata. Ketika semangat menulis mulai tumbuh, saya mengajak siswa menemukan kata-kata mereka sendiri. Saya meminta mereka menulis di buku, namun karena cepat kehilangan minat, maka pendekatannya saya ubah dengan menuliskan melalui HP dengan menggunakan aplikasi. Langkah ketiga adalah membaca dan merasakan. Setelah tulisan selesai, saya meminta mereka membacakan karya masing-masing. Langkah keempat adalah merayakan hasil karya. Puncaknya, tulisan ini dikumpulkan dan kami bukukan menjadi sebuah antologi sederhana. Judul yang kami buat adalah Sejuta Cinta Untukmu Ibu dan Wonderful Sweetheart. Metode menulis dari hati, membaca dengan rasa, pada hakikatnya menghidupkan kebiasaan anak Indonesia hebat. Proses menumbuhkan 8 dimensi profil Pancasila ini pun tidak terjadi begitu saja. Ia dimulai dari langkah kecil yang konsisten di kelas. Untuk memperkuat semangat yang tumbuh di kelas, saya wujudkan literasi sebagai kebiasaan harian yang menyatu dalam ritme sekolah. Setelah konsisten melakukan giat literasi di SMP 2, saat ini SMP Negeri 2 Bukit Tinggi memiliki wadah berkarya yang semakin beragam. Ada mading sekolah yang kaya konten, ada kelas jurnalistik yang melahirkan majalah digital, buku karya siswa yang terbit dalam setiap tahunnya, serta karya-karya siswa yang diterbitkan di berbagai media massa dan media online. Dampak lainnya adalah semakin banyak siswa yang meraih berbagai prestasi juara di tingkat nasional maupun tingkat kota. Atas konsistensi dalam menggerakkan literasi, saya menerima berbagai apresiasi. Salah satunya adalah guru penggerak literasi menulis surat di sekolah dari Bunda Literasi Sumatera Barat, penghargaan dari Kemendikbud atas peran dalam mendorong rekan guru untuk menulis dan berkarya dengan terus menyalakan Suluh Cahayo, baik di TVRI Sumbar, RRI Bukit Tinggi, Forum MGMP, sekolah, pondok pesantren, hingga komunitas kepenulisan. Menjadi guru berdedikasi bukan soal banyaknya penghargaan, tapi tentang seberapa banyak hati yang tersentuh dan kehidupan yang berubah karena keberadaan kita. Karena di sanalah peradaban sesungguhnya dimulai. Salam literasi. Berkat strategi Suluh Cahayo menulis dengan hati, membaca dengan rasa, akhirnya saya mulai terjun ke ajang kompetisi FLS 3N Mendongeng, dan saya juga sudah menghasilkan karya antologi. Berkat bimbingan dari Ibu Dila, saya berhasil mendapatkan penghargaan dari Penyala Literasi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Dila SPD. Ibu Dila SPD juga merupakan salah seorang guru penggerak Angkatan 11. Beliau juga memberikan inspirasi kepada kami, mudah bergaul, dan yang paling penting sekali adalah membawa grow mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehadiran Ibu Dila, literasi di SMP Negeri 2 semakin berkembang dan bersemangat. Mengucapkan terima kasih kepada Bu Dila karena telah membimbing putri kami sehingga bisa lebih percaya diri dan semakin berani tampil di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, sangat mengenal Ibu Dila SPD sebagai penggerak dan penggiat literasi di Kota Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat. Sejatinya, literasi bukan hanya milik segelintir orang, melainkan hak setiap insan yang berani menulis dan berkarya, lalu membagikannya melalui hati.